Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita belajar tentang sistem gerak manusia. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Struktur dan fungsi rangka. Rangka adalah alat gerak yang fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif, yaitu rangka, alat gerak aktif, yaitu otot. Alat gerak pasif. Fungsi rangka. Tempat melekatnya otot, tempat terbentuknya sel-sel darah merah, hemopoiesis dan limfosit, tempat penyimpanan kalsium terutama fosfat, sehingga sewaktu diperlukan dapat dilepaskan dari darah. Rangka sebagai alat gerak pasif. Macam-macam rangka. Rangka dibagi menjadi dua. Rangka aksial atau rangka sumbu berjumlah 80 tulang, sedangkan rangka apendikular atau rangka anggota badan berjumlah 126 tulang. Rangka aksial atau rangka sumbu. Rangka aksial merupakan jenis rangka yang tidak langsung terkait dengan sistem gerak. Fungsi rangka aksial adalah melindungi organ-organ yang berada dalam tubuh, misalnya otak, jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Rangka aksial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, tulang penyusun tulang belakang. Dan yang ketiga adalah tulang penyusun rangka badan. Rangka apendikular atau rangka anggota badan. Rangka apendikular terkait langsung dengan sistem gerak. Rangka apendikular tersusun atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari lengan atas sampai dengan jari-jari tangan. Anggota gerak bawah dimulai dari tulang pinggul sampai dengan ujung jari-jari kaki. Tulang penyusun rangka. Tulang orang dewasa mempunyai jumlah 206 tulang, sedangkan bayi memiliki lebih dari 340 tulang. Penyebabnya adalah saat tubuh bayi tumbuh, beberapa tulang yang terpisah menyatu
membentuk satu tulang. Bentuk tulang. Bentuk tulang dibedakan menjadi 4: tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Jenis tulang. Tulang rawan atau kartilago dibagi menjadi 3. Tulang rawan hialin terdapat pada sendi gerak sebagai pelicin permukaan tulang dan sendi, tulang ujung rusuk, tulang hidung, laring, trakea, dan bronkus. Tulang rawan serat terdapat antara ruas tulang belakang dan cakram sendi lutut. Tulang rawan elastik terdapat pada daun telinga dan epiglotis. Tulang sejati atau tulang keras atau osteon. Tulang spons terdapat pada epifisis, tulang panjang, tulang pendek atau pipih, dan tulang vertebra. Tulang kompak terdiri atas sistem-sistem Harvest, yaitu sistem yang dibangun oleh saluran Harvest yang berisi pembuluh darah dan saraf yang dikelilingi oleh lamela-lamela dan lakuna-lakuna yang berisi osteosit. Hubungan antar tulang. Sinartrosis atau sendi mati adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau penulangan, sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Contoh hubungan antar tulang kepala. Ampiartrosis atau sendi kaku adalah bentuk hubungan antar kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago, tulang rawan, sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Contohnya adalah hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Diartrosis atau sendi gerak adalah hubungan antara tulang yang satu dengan yang lain yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi putar. Hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis atau sendi gerak. Sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi putar. Alat gerak aktif. Otot. Fungsi sistem muskuler atau otot. Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot
menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jenis-jenis otot. Otot rangka atau otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ciri-ciri otot lurik: serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat, cepat lelah dan dipengaruhi oleh susunan saraf sadar. Otot polos. Cirinya adalah serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron, melapis pembuluh darah, sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lamban. Cepat lelah dan dipengaruhi oleh susunan saraf tidak sadar. Otot jantung. Ciri-cirinya adalah cepat beraksi terhadap rangsangan, tahan lelah dan dipengaruhi oleh susunan saraf tidak sadar. Sifat kerja otot. Antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya adalah ekstensor atau meluruskan dan fleksor atau membengkokkan, misalnya otot tricep dan otot bicep. Abduktor atau menjauhi badan dan abduktor atau mendekati badan, misalnya gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Depressor atau ke bawah dan adduktor atau ke atas, misalnya gerak kepala merunduk dan menengadah. Supinator atau menengadah dan pronator atau menelungkup, misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak telapak tangan menelungkup. Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Kelainan pada sistem gerak. Kekurangan nutrisi yaitu kekurangan vitamin D sehingga kaki dapat membengkok ke arah dalam sehingga membentuk huruf O, atau kaki membengkok ke arah luar sehingga membentuk huruf X. Gangguan karena infeksi biasanya diakibatkan oleh kuman sifilis, gonorrhea, dan TBC yang merusak sendi-sendi. Di antaranya adalah infeksi karena artritis eksudatif, artritis Zika, nekrosis, dan layu sendi. Kesalahan sikap duduk dalam jangka waktu yang lama yaitu skoliosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang membengkok ke arah kanan atau ke arah kiri. Lordosis adalah kondisi di mana tulang belakang membengkok ke arah depan. Sedangkan kifosis adalah sebaliknya, kondisi tulang belakang yang membengkok ke belakang.
Gangguan mekanik yaitu memar sendi atau selaput sendi sobek, urai sendi atau lepasnya tulang persendian, fraktura atau patah tulang atau umumnya terjadi pada tulang pipa, dan fisura atau retak tulang dapat diperbaiki oleh periosteum dengan membentuk halus. Gangguan dan kelainan otot. Atrofi, suatu kondisi di mana otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi, suatu kondisi di mana otot membesar. Hal ini disebabkan aktivitas otot yang berlebihan, misalnya bekerja atau olahraga. Hernia abdominal, apabila dinding otot abdominal atau bagian perut sobek pada bagian yang lemah, akibatnya usus menjadi melorot ke bawah masuk ke dalam rongga perut. Kelelahan otot terjadi karena otot terus-menerus melakukan aktivitas dan pada puncaknya terjadi kram atau kekejangan. Stiff terjadi karena peradangan otot trapesius leher akibat kesalahan gerak sehingga leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena toksin bakteri tetanus atau Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka. Distrofi otot merupakan penyakit kronis pada otot sejak anak-anak, diduga merupakan penyakit genetis atau penyakit bawaan. Mistenia gravis adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.